Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 261. Hanifah tersenyum melihat Umi Khafifah yang begitu penuh kelembutan dan kehangatan. Dia merasa beruntung memiliki Umi Khafifah sebagai sosok ibu angkat yang peduli dan mendukungnya. Umi Khafifah tersenyum dan mengusap perut Hanifah dengan lembut. "Kamu adalah anugerah bagi keluarga kita, calon cucuku. Kami sangat menantikan kehadiranmu di dunia ini. Umi yakin kamu akan tumbuh menjadi anak yang kuat dan penuh cinta." Hanifah merasakan kehangatan dan kasih sayang dari Umi Khafifah yang terpancar melalui sentuhan lembutnya. Dia merasa dicintai dan diterima sepenuh hati oleh keluarga Umi Khafifah. "Kamu akan tumbuh dalam cinta dan kebahagiaan, calon cucuku," lanjut Umi Khafifah dengan penuh keyakinan. "Keluarga kita akan selalu ada untukmu, mendukungmu dalam setiap langkah kehidupanmu." Hanifah merasa bahagia dan terinspirasi oleh kata-kata Umi Khafifah. Dia merasa didukung dan siap untuk menjadi ibu yang baik bagi calon anaknya. Bersama-sama dengan keluarga Umi Khafifah, dia yakin bahwa mereka akan menciptakan lingkungan yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Saat Umi Khafifah masih mengusap perut Hanifah dengan lembut, tiba-tiba Hanifah merasakan kram yang tajam dan menyakitkan di perutnya. Wajahnya berubah menjadi pucat, dan dia memegang perutnya dengan erat. "Umi, perutku sakit sekali," desis Hanifah dengan suara yang terengah-engah. Umi Khafifah langsung merasakan kekhawatiran yang mendalam melihat keadaan Hanifah. Dia segera mendekat dan memeluk putrinya dengan penuh kelembutan. "Tenang, nak, Umi di sini. Biarkan Umi membantumu," kata Umi Khafifah dengan suara yang penuh ketenangan. Hanifah mencoba bernapas perlahan dan memusatkan pikirannya pada kehadiran Umi Khafifah yang menenangkannya. Dia merasakan sentuhan hangat dan kelembutan dari Umi Khafifah yang memberikan ketenangan di tengah rasa sakitnya. Umi Khafifah memijat perlahan perut Hanifah, berusaha meredakan rasa sakit yang sedang dialaminya. Dia berbicara dengan suara lembut, mencoba mengalihkan perhatian Hanifah dari rasa sakit yang sedang dirasakannya. "Bernapaslah perlahan, nak, dan tenangkan diri kamu." Hanifah mencoba mengikuti nasihat Umi Khafifah dan merasakan sedikit kelegaan. Dia merasa didukung dan dilindungi oleh kehadiran Umi Khafifah. Setelah Umi Khafifah menenangkan Hanifah, mereka duduk berdua di ruang tamu. Umi Khafifah memegang tangan Hanifah dengan lembut, menunjukkan kehadiran dan dukungan yang tulus. "Hanifah, dalam setiap perjalanan hidup, kita akan diuji dengan berbagai cobaan dan rintangan. Namun, ingatlah bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan kita," kata Umi Khafifah dengan suara yang penuh dengan kelembutan. Hanifah menatap Umi Khafifah dengan mata yang penuh dengan air mata. Dia merasakan kenyamanan dan ketenangan dari kehadiran Umi Khafifah. "Umi, aku merasa lelah dan terkadang merasa putus asa dalam menghadapi semua ini. Apa yang seharusnya aku lakukan?" desis Hanifah dengan suara yang penuh dengan keputusasaan. Umi Khafifah mengelus lembut punggung tangan Hanifah, memberikan dukungan dan ketenangan. "Hanifah, ketika kita merasa lelah dan terpuruk, itu adalah saat yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berdoa dengan tulus dan serahkan segala urusanmu kepadanya. Dia adalah Zat yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dia akan memberimu kekuatan dan petunjuk yang kamu butuhkan." Hanifah mengangguk perlahan, merasakan kekuatan dan ketenangan dari kata-kata Umi Khafifah. Dia merasa didorong untuk mencari kedekatan dengan Allah dalam setiap langkah hidupnya. Selain itu, "Hanifah, berbagi perasaanmu dengan kami, berbicaralah dengan orang-orang yang kamu percaya. Bersama-sama, kita bisa mengatasi setiap rintangan," lanjut Umi Khafifah dengan suara yang penuh dengan kelembutan. Hanifah merasa hangat di hatinya mendengar dukungan dan kepedulian yang diberikan oleh Umi Khafifah.
Dia merasa tidak sendirian dalam menghadapi cobaan ini dan merasa diberdayakan oleh kehadiran keluarga yang mencintainya. Terima kasih, Umi. Aku merasa lebih kuat dan siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Aku akan mencari kedekatan dengan Allah dan menjaga hubungan yang baik dengan keluarga, ucap Hanifah dengan suara yang penuh dengan tekad. Umi Hafifah tersenyum bangga melihat sikap dan tekad yang ditunjukkan oleh Hanifah. Dia tahu bahwa Hanifah adalah seorang wanita yang kuat dan penuh cinta. Kamu adalah putri yang luar biasa. Allah akan selalu bersamamu, kata Umi Hafifah dengan suara yang penuh dengan keyakinan. Hanifah merasa didukung dan diberdayakan oleh kehadiran Umi Hafifah di sisinya. Dia merasa lebih kuat dan siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya. Ceklek. Pintu kamar terbuka. Laila mendekati Hanifah dengan penuh kepedulian. Dia melihat kedua mata Hanifah yang tampak merah akibat tangisnya. Laila memeluk Hanifah dengan lembut, memberikan dukungan dan kenyamanan. Kami menangis, Dek. Tanya Laila dengan suara lembut, penuh perhatian terhadap keadaan sang adik ipar. Jangan dengarkan ucapan Bu Hilya tadi. Jangan sampai itu yang membuat kamu kembali tertekan seperti ini. Kasihan anak di dalam kandunganmu, kata Laila sambil mengusap punggung Hanifah. Hanifah mengangguk dengan sedih. Sulit, Kak. Perasaanku sangat sensitif saat ini. Laila mengerti perasaan Hanifah. Dia sendiri pernah merasakan perasaan sensitif saat hamil. Laila memegang tangan Hanifah dengan penuh kelembutan dan memeluknya. Iya, Dek, aku tahu. Perasaan ibu hamil memang sensitif. Namun, percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Kita akan selalu ada di sampingmu, mendukungmu dalam perjalanan kehamilanmu, kata Laila dengan suara yang penuh dengan keyakinan. Hanifah tersenyum lemah, merasa sedikit lega mendengar kata-kata Laila. Dia merasa didukung dan tidak sendirian dalam menghadapi perasaannya yang sensitif. Laila yang duduk di samping menatap Hanifah dengan penuh perhatian. Dia ingin memberikan nasihat yang dapat membantu Hanifah menjaga ketenangan dan fokus pada kehamilannya, tanpa memikirkan sikap negatif Hilya. Hanifah, dalam situasi seperti ini, penting untuk tetap fokus pada dirimu sendiri dan kesejahteraanmu serta kesehatan bayi yang sedang kamu kandung. Jangan biarkan sikap negatif atau kata-kata Bu Hilya mempengaruhi pikiran dan perasaanmu. Ingatlah bahwa kamu sedang membawa anugerah kehidupan dalam rahimmu, dan itu adalah hal yang indah dan berharga, ucap Laila dengan suara yang penuh dengan kelembutan. Hanifah menatap Laila dengan rasa terima kasih dan kepercayaan. Dia merasa didukung oleh kehadiran dan nasihat kakak iparnya. Kak Laila, aku benar-benar berterima kasih atas dukunganmu. Aku sudah berusaha untuk tidak membiarkan kata-kata negatif atau sikap Hilya mempengaruhi keadaan emosionalku. Bayi ini adalah anugerah yang harus aku lindungi dan jaga dengan baik. Tapi, tetap saja, Kal, hatiku sakit, ucap Hanifah dengan suara yang penuh dengan tekad. Tapi, sekali lagi, terima kasih, Kak Laila. Aku beruntung memiliki kakak seperti Kak Laila yang selalu ada untukku, kata Hanifah dengan suara yang kemah. Kini, Hilya merasa putus asa. Dia merasakan kegagalan dalam upayanya untuk memaksa Kiai Malik agar mempertemukannya dengan Hanifah. Rasa putus asa dan kekecewaan memenuhi hatinya saat dia menyadari bahwa upayanya tidak berhasil. Namun, dia masih mempertahankan keputusannya untuk mengganggu rumah tangga Hanifah dengan kehadiran putranya sampai mereka bercerai. Baik. Saya akan pergi dari sini, kata Hilya dengan suara yang penuh dengan keputusasaan. Dia melihat Kiai Malik dan Amar dengan tatapan penuh dengan kebencian. Tapi, saya akan kembali dan akan tetap mengganggu rumah tangga Hanifah dengan putra saya. Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah menerima Hanifah sebagai menantu saya.
Amar mencoba untuk menenangkan situasi. Silakan, Bu Hilya. Semoga kamu segera sadar bahwa perbuatanmu ini salah, Bu Hilya. Hilya mengabaikan kata-kata Amar dan berjalan menuju mobilnya dengan langkah yang kasar. Dia membuka pintu mobil dengan gerakan yang penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Namun, tiba-tiba sebuah mobil masuk ke halaman rumah Kiai Malik. Hilya terkejut melihat mobil itu. Dia mengenalinya dengan baik. Tidak percaya dengan apa yang dia lihat, Hilya mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam mobilnya dan berjalan mendekati mobil yang baru saja tiba. "Rama, putraku," seru Hilya dengan suara yang penuh dengan kejutan dan harapan. Rama keluar dari mobil dengan wajah yang penuh dengan kebingungan. "Mama." Hilya segera menghampiri putranya dengan langkah yang cepat. Dia ingin memastikan bahwa apa yang dia lihat benar. "Jawab pertanyaan Mama dulu, Rama. Kamu tidak rujuk dengan Hanifah, kan?" Rama terdiam sejenak, mencoba mengumpulkan pikirannya. Dia melihat ke wajah ibunya yang penuh dengan harapan. "Aku memang rujuk dengan Hanifah. Istriku juga sedang mengandung anakku," jawab Rama dengan suara yang penuh dengan kepastian. Hilya merasa marah yang membara menggelora di dalam dirinya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa putranya, Rama, telah merujuk dengan Hanifah dan mengandung anak mereka. Amarah dan kekecewaan bersatu dalam dirinya, menciptakan ledakan emosi yang sulit untuk ditahan. "Tidak. Ini gak mungkin. Kamu gak mungkin rujuk dengan perempuan itu. Mama tidak terima, Rama." Pekik Hilya dengan suara yang penuh kemarahan. Wajah Hilya memerah, matanya memancarkan api kemarahan yang tak terbendung. Dia merasa ditipu dan dikhianati oleh putranya sendiri. Semua harapannya dan mimpi-mimpi untuk keluarga yang bahagia hancur berantakan dalam sekejap. Rama menatap ibunya dengan tatapan yang teguh, tidak gentar menghadapi kemarahannya. Dia tahu bahwa keputusannya akan mengecewakan ibunya, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus mengikuti hatinya. "Terima atau tidak akan menjadi pertimbanganku. Aku sudah rujuk dengan perempuan yang aku cintai. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah lagi menceraikan istriku hanya karena keegoisan Mama." Tegas Rama, menunjukkan keberanian dan tekadnya. Hilya menggelengkan kepala dengan penuh kekecewaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa putranya akan berani melawan keegoisannya dengan begitu tegas. Amarahnya semakin memuncak, memenuhi ruangan dengan energi negatif. "Kamu durhaka, Rama." Pekik Hilya lagi, suaranya gemetar oleh kemarahan yang meluap-luap. Rama tidak gentar menghadapi kemarahan ibunya. Dia dengan mantap menjawab, "Ya. Aku durhaka jika aku melanggar laranganmu demi kebaikan, Ma. Tapi, saat ini, yang aku lakukan adalah kebaikan. Aku akan bertanggung jawab atas istriku dan anak kami yang dia kandung." Hilya merasa hatinya teriris-iris oleh kata-kata putranya. Dia merasa putus asa dan terluka oleh pengkhianatan yang dirasakannya. Amarahnya semakin membara, memenuhi setiap serat tubuhnya. Mama tidak sudi menganggap dia menantu Mama lagi. Tegas Hilya dengan suara yang penuh kemarahan, mencoba menegaskan keputusannya dengan keras. Namun, Rama tidak goyah. Dia menjawab dengan tegas, "Tidak apa-apa. Yang jelas, Hanifah adalah istriku." Hilya merasa seperti ledakan gunung berapi di dalam dirinya. Dia merasa terhina dan terhancur oleh keputusan Rama. Amarahnya meluap dengan kekuatan yang tak terbendung. Mereka berdua saling menatap dalam keheningan yang penuh dengan amarah dan ketegangan. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan mereka saat itu. Ruangan dipenuhi oleh atmosfer tegang yang hampir tak tertahankan. Hilya merasa kehilangan kendali atas emosinya. Dia merasa marah, terluka, dan dikhianati. Setiap serat tubuhnya bergetar oleh amarah yang membara di dalam dirinya.
Dalam keadaan yang penuh dengan amarah dan emosi yang meluap, mereka berdua menyadari bahwa perjalanan yang akan datang tidak akan mudah. Pertikaian dalam keluarga mereka telah menciptakan jurang yang dalam di antara mereka. Hilya merasa semakin marah dan tidak terima dengan keputusan Rama. Amarahnya semakin membara, dan dia merasa bahwa putranya telah mengkhianatinya dengan cara yang tak termaafkan. Tidak, ini tidak mungkin. Kamu tidak bisa melakukan semua ini, Rama. Mama tidak akan pernah menerima ini. Pekik Hilya dengan suara yang penuh kemarahan. Rama tetap tenang dan teguh pada keputusannya. Dia mengerti bahwa ibunya sedang marah, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus mempertahankan keputusannya. Ma, aku mengerti bahwa Mama marah dan tidak terima. Tapi aku telah memikirkan ini dengan matang. Aku mencintai Hanifah dan ingin memberikan keluarga yang bahagia bagi anak kami. Aku tidak bisa menceraikan Hanifah lagi, jawab Rama dengan suara yang tetap mantap. Hilya merasa semakin terluka oleh keputusan Rama. Dia merasa seperti hatinya hancur berkeping-keping oleh pengkhianatan putranya. Amarahnya semakin meluap, dan dia merasa sulit untuk mengendalikannya. Kamu telah menghancurkan keluarga kita dengan keputusanmu yang egois ini. Pekik Hilya dengan suara yang penuh keputusasaan. Aku rasa, Mama yang egois, balas Rama. Mama hanya menuruti ego sendiri tanpa melihat penderitaan putramu karena egomu itu. Hilya merasa seperti dunianya runtuh. Dia tidak bisa memahami bagaimana putranya bisa begitu tegas dengan keputusannya. Hatinya dipenuhi oleh kesedihan, kekecewaan, dan rasa kehilangan yang mendalam. Sampai kamu menganggap Mama egois hanya karena perempuan itu. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah menganggapnya sebagai bagian dari keluarga kita. Tegas Hilya dengan suara yang penuh dengan keputusasaan. Rama tetap pada pendiriannya. Dia merasa berat hati melihat ibunya seperti ini, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus mengikuti hatinya sendiri. Tidak apa-apa. Aku berharap suatu hari nanti kamu bisa menerima dan mengenal Hanifah dengan baik, jawab Rama dengan suara yang penuh dengan kepastian. Hilya merasa semakin terluka oleh keputusan Rama. Dia merasa seperti hatinya diremukkan oleh keputusan putranya yang begitu tegas. Dia merasa kesepian, terasing, dan tidak tahu harus berbuat apa. Hilya semakin marah dan putus asa. Dia merasa bahwa satu-satunya jalan untuk mengembalikan kehidupan keluarganya adalah dengan meminta Rama menceraikan Hanifah. Rama, aku memohon padamu. Tolong ceraikan Hanifah. Kembalilah kepada keluarga kita yang sebenarnya. Desak Hilya dengan suara yang penuh keputusasaan. Rama menatap ibunya dengan tatapan yang teguh. Tidak lagi. Aku tidak akan lagi menceraikan Hanifah atas permintaanmu, Ma. Aku akan memperjuangkan cintaku kepada Hanifah dan anak kami, jawab Rama dengan suara yang mantap. Hilya tidak bisa menerima keputusan Rama. Dia merasa seperti hatinya hancur oleh penolakan putranya. Amarahnya semakin membara, dan dia merasa semakin terjebak dalam keputusasaan. Rama, kamu tidak mengerti bagaimana sakitnya hati Mama. Kamu telah menghancurkan keluarga kita dengan keputusanmu yang egois ini. Tolong, pikirkanlah lagi. Pintanya Hilya dengan suara yang penuh emosi. Mama juga tidak mengerti sakitnya hatiku selama ini. Maaf, kali ini, aku tidak bisa mengabaikan perasaanku sendiri. Aku berharap, Mama memahami ini, ucap Rama dengan suara yang penuh harapan. Hilya merasa seperti dunianya runtuh. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa putranya tidak mau memenuhi permohonannya. Hatinya dipenuhi oleh kekecewaan, keputusasaan, dan rasa kehilangan yang mendalam. Rama, kamu telah mengkhianati keluarga ini. Aku tidak bisa menerima keputusanmu. Kamu harus menceraikan Hanifah. Mama tidak mau tahu.
ucap Hilya dengan suara yang penuh ketegasan. Rama tetap pada pendiriannya. Ma, mungkin, sekarang kamu marah dan terluka. Tapi aku tidak bisa mengubah keputusanku. Aku berharap suatu hari nanti kamu bisa menerima dan menghormati pilihan hidupku, kata Rama dengan suara yang penuh dengan kepastian. Hilya semakin putus asa dan berusaha mencari cara untuk membuat Rama menceraikan Hanifah. Dia merasa bahwa satu-satunya jalan adalah dengan menghadirkan keraguan tentang ayah kandung anak yang dikandung oleh Hanifah. Rama, aku memohon padamu. Tolong ceraikan Hanifah. Bagaimana jika anak yang dikandung oleh Hanifah bukanlah anakmu? Desak Hilya dengan suara yang penuh keputusasaan. Dek. Semua orang kaget mendengar pernyataan lancang Hilya. Rama pun terdiam sejenak dengan tatapan tajam kepada ibunya. Dia terkejut dengan pernyataan ibunya tadi, mencoba memproses kata-kata tersebut dan merenungkan kemungkinan yang diungkit oleh Hilya. Rama, bagaimana mungkin kamu yakin bahwa anak itu benar-benar darah dagingmu? Bagaimana jika Hanifah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya? Lanjut Hilya dengan suara yang penuh keraguan.